lagi viral dari abang nih ya. Coba kita lihat sama-sama. Ini dia. Ya, pajak hiburan lagi diperbincangkan dan ini membuat seorang Hotman Paris pun ikutan was-was sampai bikin video seperti tadi. Ya, karena pajak hiburan naik menjadi minimum 40%, maksimum 75% dari pendapatan kotor. Itu sangat tidak masuk di akal, itu sama aja menuntut perusahaan. Dan nggak ada di dunia begitu. Contoh begini, kalau kamu misalnya ke karaoke-nya Inul, kau nyanyi mulanya biasa saja lagunya Meriam Belina. Iya, Merah Belina ya. Dari ratusan ribu lagu udah pilih gitu loh. Terakhir lagu yang diingat emang itu doang kayaknya ya. Terus ya, kamu nyanyi misalnya 5-10 lagu 100 ribu. Iya. Mas, terus kamu harus ditagih lagi pajak 40% dari 100 ribu. 40 ribu. 40 ribu, coba Ya. gimana logikanya? Dan kalau itu tidak dibayar customer, maka perusahaan yang akan bayar. Jadi suatu perusahaan hiburan paling untung 10% dari total bruto, total pendapatan. 10%. Ya. Ya. Kalau 40% diambil dari situ, berarti keuntungannya sudah diambil. Ya. Plus 30% dari mana ya? Dari modal. Ya. Sama aja menghancurkan bisnis. Gulung tikar akhirnya. Gulung tikar. akhirnya banyak masyarakat juga para pekerja yang berhenti. Ada PHK. gini, bisnis hiburan itu adalah bisnis padat karya. Hampir 20 juta penduduk Indonesia bekerja di bisnis pariwisata. Rata-rata pendidikannya itu SMA ke bawah. Ya. Jadi waitress, jadi sekretaris, jadi resepsionis, hampir 20 juta. Dan di Bali, penduduk Bali itu 4,5 juta, 1,3 juta hidup dari bisnis pariwisata. Dan 90% turis di Bali itu kalau malam nggak mungkin dong ngorok di villa, ya kan? Dia pasti keluar, Ya, keluar ke hiburan. mana? Malam. Ya masa dia keluar ke pantai malam-malam? Dia pergi semua ke klub. Ya. Jadi kalau turis-turis dikasih pajak 40%, ya kaburlah dia. Lari. Dan anehnya lagi, Thailand pajaknya dari 10% diturunkan jadi 5. Justru turun. Turun. Malaysia 6%. Indonesia berarti ada peningkatan dong jadi 40. Kayaknya ada niat untuk menutup. Bukan mau menghidupkan. Ada politisi mau menutup. 40 pun minimal. Minimal. Maksimal. Bayangin kalau ada Pemda bikin maksimal 75. Dia sama aja ambil perusahaannya. Iya. Emang pada saat buat undang-undang itu para pengusaha nggak dikumpulin diundang duduk sama bareng sekali, gitu nggak bang untuk dilibatkan. membicarakan apa yang Nggak menjadi kendala. dilibatkan sama sekali. Makanya waktu Desember kemarin, Dubai yang bahkan membebaskan pajak alkohol, turis tertinggi di dunia, Dubai. Nomor 2 yang tertinggi di dunia turisnya Thailand. Udah kalah jauh Indonesia. Tapi kan katanya pajak untuk pembangunan negara juga. Iya, kalau abang peduli dengan negara kan. Oke, mungkin sekarang bisa saya mau gitu. tanya sama kamu. Iya gimana bang? Kalau gaji kamu 10 juta di sini, saya ambil 7,5 juta untuk bayar pajak, kau rela nggak? Aduh, nggak rela. 10 diambil 7,5 juta. Ya. Ini aja cepet-cepet gocap habis yang ada. Jadi Urusannya. prinsip pajak itu kan berbagi hasil dari keuntungan dengan pemerintah. Ya kan? Kan pajak itu dasarnya adalah dari keuntungan. Bukan hanya itu. Di samping pajak hiburan 40%, di akhir tahun perusahaan harus bayar 22% pajak penghasilan. Beda lagi. Oh beda lagi. Kalau pajak hiburan itu kan ke Pemda. Pajak penghasilan itu ke pemerintah pusat, 22%. Kalau pengusahanya perorangan kena pajak maksimum 35% progresif. Jadi sisa berapa Dan itu? karyawannya ini kan rata-rata kan pendidikan rendah. Pajaknya pun ditanggung oleh majikan. Iya. Terus kalau ada alkohol, pajak PPN 11%. Nggak ada, maka pajaknya saya udah hitung lebih dari 100%. Negara apa ini? Justru totalnya lebih dari 100%. Lebih 100%. Nombok dong. Bukan nombok lagi. Aku nggak jadi pengusaha Hati-hati kalau begini. Bali itu akan mulai protes. Oke. Dan jangan sampai Bali nanti protes. Ingat, persatuan Indonesia perlu kedaulatan. Kalau Bali itu sampai mulai berpikir aneh-aneh nanti seperti kejadian di Irian Barat, di Irian Jaya, bahaya. Karena mereka nggak mungkin bisnis pariwisata di Bali hidup
kalau pajaknya 40%. Oke. Dan nggak mungkin para wisata di Bali Bisa. survive tanpa ada klub. Ya. Ya, Dan betul. ini yang cukup vokal adalah Bang Hotman dan juga Mbak Inu Daratista salah satunya ya. Dan Nah, ada yang lainnya. iya. Karena juga kalau Mbak Inu bersuara. kan di situ udah dijelasin tuh, aku sempat baca tuh ya. Untuk misalnya lagu di setiap roomnya aja tuh ada harus bayar 12.000 ya kan Iya. per harinya. Nah itu dikali berapa? Terus kemudian belum maintenance-nya, belum kemudian yang lain-lainnya ya Bang ya. Itu Pokoknya bakal hancur total. Makanya saya bilang ya daripada kalau memang niatnya adalah tidak rela bisnis ini ya cabut aja semua izinnya. Oke, Selesai. Makanya sampai membuat statement video surat kepada Bapak Joko Widodo. Dan sesudah saya kirim video minggu lalu hari Kamis, Pak Jokowi langsung bikin rapat kabinet hari Jumat. oke. Apa yang diputuskan pada saat itu? Diputuskan oleh Pak Jokowi adalah di pasal 101 dari undang-undang itu secara jabatan Pemda boleh tidak mengikuti 40%. Dia bisa mengatur lebih murah atau menghapus, ada kewenangannya itu. Ya, dan oleh Pak Jokowi sudah diperintahkan Menteri Dalam Negeri untuk keluarkan surat edaran agar kalau Pemda mau melaksanakan itu agar jangan ragu-ragu gitu loh. Jadi saya dengar Pak Jokowi pun tidak dilaporkan secara detail tentang ini. Dia marah. Oke. Jadi ini dia sebetulnya masih digodok ya, digodok bagaimana Udah belum ada diputuskan. keputusan resmi tapi kan. Sudah keluar dari Menteri Dalam Negeri, boleh kalian tidak mengikuti itu, tapi Pemda ini masih ragu-ragu. Oke. Nggak serba. Jadi diserahkan kepada Pemda. Ya. Oke, kita lihat Bagaimana perkembangan berikutnya saja ya, mudah-mudahan kebaikan untuk semua pihak ya. Oke. amin. Tapi emang Bang Hotman tuh baik ke semua orang juga, apalagi ke keluarganya katanya. Iya pasti dong. Gimana sih kalau emang keluarga? Ya kan kita harus make sure lagi. Iya. Ini ada beberapa foto. Coba ya Bang. Nggak. Apa komentar Abang mengenai ini? Agustiana Marbun. Ada seorang wanita yang luar biasa hebatnya. Istri adalah di balik kesuksesan seorang suami. Apa komentar Abang mengenai wanita ini? Iya. Komentar saya, dia adalah istriku dan hanya satu istriku sampai kapanpun. The one and only. The one and only, Yes. tapi aku juga manusia biasa. Kalau nakal dikit nggak apa-apa. Oke, ini Cobalah Bang. teman satu servernya lagi nggak ada. Kata Abang the one and only. Ya. Berarti apa yang spesial dari sifat yang Abang kagumi dari seorang istri Abang Hotman ini? Istri saya ini adalah pacar saya waktu kuliah. Oh. Dia kakak kelas saya. Waktu pas pengumuman nilai, dia juara kelasnya, aku juara kelas saya. Oke. Sehingga saya kan itu kan sekolah Chinese yang di Unpar Bandung kan. Parahyangan. Saya penasaran siapa itu cewek Batak itu. Sedap. Langsung Sama-sama Batak. Sama-sama Sama-sama Batak. juara. Langsung lah gua satronin ke rumahnya, bapaknya dosen. Oh. Ya, Oke. nggak nyampe seminggu jadi pacaran. Nah, Bang, yang saya heran, banyak orang juga heran, itu nggak pernah cemburu Abang dikelilingin cewek-cewek cantik. Karena sudah 20 tahun istri saya itu kalau saya bawa kemana-mana, dia lihat sendiri cewek-cewek itu yang minta foto. Bahkan istri saya yang fotoin. Iya kan dia. Support ya malah. Kalau orang pada datang segala macam, masa ditolak? Iya benar. Kan kita harus senang dong kalau orang bangga sama kita. Iya. Tapi kan foto doang Bang, nggak semobil gitu maksudnya. Iya. Gitu, Oh enggak, itu Oke. Kalau Abang lagi bikin video ada sebelahnya Ada. istri. Gitu. kan saya udah bilang, Iya, Bang. pokoknya 100 di mana ada istri dibutuhkan dan anak saya selalu ada. Iya. Oh. Anak saya 3 kuliah di Fakultas Hukum di Inggris semuanya. Waktu mereka kuliah, hampir 3 kali setahun saya ke London untuk kunjungin mereka. Oke. Dan sekarang putri saya jadi pengacara orang Indonesia yang punya izin praktek dari pemerintah Inggris. Ya. Umur 27. Pokoknya prinsipnya jika dibutuhkan pasti saya akan ada di situ untuk keluarga saya. Nah, makanya malam tahun baru, malam Natal harus ada. Malam-malam lain nakal dikit nggak apa-apa. Dan Daripada Abang Hotman nyanyi lagi malam-malam aku sendiri, kan repot ya Bang? Daripada kayak cowok-cowok lu di rumah bukan main sopannya. Bukan main alimnya, berpakaiannya pun sopan. Tapi tanya ada berapa apartemen dia simpan cewek. Iya. dia bukan nyindir gue ya. Oke, Bang, nih dia 3 orang yang luar biasa. Penyemangat hidup Abang. Kalau istri mungkin menerima, kalau anak-anak bagaimana Bang? Apa ada rasa kekhawatiran juga Pak? Jangan gitu Pak gitu. Panggilnya apa sih Dedi?
ada juga sih kadang-kadang kalau di Instagram itu kan suka lewat di beranda kita cewek cantik. Ya namanya laki kan usah halo gitu kan. Iya. Tahu-tahu itu temannya putri gua. Pernah. Bohongan. Dia abang lihat. Malamnya gua langsung disomasi sama putri gua. Ngapain bapak kontak-kontak chat teman saya? Mana gua tahu. Jadi lah ngomong ke anak, bokap lu nih gitu ngechat gua. Iya, Iya lah. masih gitu. Ini Dan itu bokap lu gitu. mending kejadian sekali udah puluhan kali. Salam dulu. Aduh gokil. Iya gimana? Gokil. Karena gini, dari kalau lewat di beranda IG kita, dari 100 yang saya chat, hampir 90% langsung senang. Oh ada Hotman, malah senang dia, malah bangga. Tuh kan? kalau nyebar jaring begitu ketangkep 90%. Benar itu. Ya, jadi Tapi ada yang 10% ada temen anak. 3 anak gua. 3 anak. Jadi semuanya kena. yang paling sering temannya putri gua. Ya Allah. Bayangin, putri gua kan umur 25 atau masih 27. Teman-temannya kan masih muda-muda, langsing-langsing. Iya. Tiba-tiba lewat di veranda kita kan, langsung, hai apa kabar? Ini Hotman Paris gitu. Lagi. Malah pernah pas lagi chatting dan wah cakep nih cewek chatting sama abang, terus tiba-tiba yang nelpon bukan temennya juga apa itu langsung, Pak mohon maaf ini saya kepala sekolah anak bapak katanya gitu. Tapi Nggak pernah ya bang? ini Salah target. gua pengalaman juga. Salah target bang. Salah target sih. Aduh. Salah target bukan tapi salah target mengenai kecantikan. Karena di medsos itu kan orang bisa dieditkan. Pakai filter. Pernah. Seorang Hotman Paris. Iya. Terus Bukan pernah puluhan kali. cantik tuh. Padahal Di sosmed cantik. ya udah janjian ketemu di mall ini ya. Pas mulai makan kok jerawatan di sini, budak di sini, apa di sini, pusing gitu loh. Salah. Eli Sugigi bukan? Aduh. Bukan. Jerawat. Eli kadang-kadang cantik Ya banget. pokoknya Di Instagram. kontras beda dengan yang di postingannya. Gitu. Iya, ternyata seorang Hotman Paris pernah salah target. Dan Nana, selain Bang Hotman habis ini bakal ada artis ganteng, politisi, sosok panutan anaknya juga. Bener nih. Sesaat lagi tetap BPP, Warrior Pagi. Salam dulu lah.